Ya, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi kita mengenai reading text, membaca teks bahasa Inggris. Berikut juga dengan topik di dalam teks itu kita belajar grammar dengan ada topik mengenai sebentar saya akan cek dulu mengenai modals ya. Oke, jadi di teks ini kita mempelajari bagaimana cara menjawab nanti tentang reading ya, soal-soal mengenai membaca, dan juga kita belajar pronunciation, pelafalan ketika saya nanti membaca teksnya tersebut, dan juga mengenai modals. Mode adalah bentuk atau kata bantu sebenarnya yang membuat nanti menambahkan arti kepada kata kerja yang di depannya. Nah, kita akan membahas mengenai palette construction. Saya akan share screen dulu ya. Ya, baik. Kita akan membahas reading text judulnya palette construction. Palette construction. Ya. Oke, ini adalah palette construction. Construction itu adalah bangunan. Maksudnya bangunan yang terbuat dari barang bekas, terbuat dari kayu, bisa juga nanti logam atau plastik. Tetapi ini adalah barang yang recycled, artinya barang yang bisa didaur ulang. Bisa nanti dijadikan menjadi skateboard, bisa dijadikan sebagai rumah, atau bisa dijadikan nanti kursi atau perabotan. Nah, jadi barang pallets ini bisa kita lihat nanti di toko-toko. Ini biasanya kalau misalkan ada barang-barang yang bisa disimpan dengan baik, contohnya buah, telur, biar tidak pecah atau tidak rusak, kita butuh palet. Palet ini adalah tempat penyimpanan barang yang aman. Ya, oke. Jadi bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari logam, bisa terbuat dari plastik. Ya, tetapi barang-barang ini sebenarnya dibuang orang dengan sembarangan di tempat sampah ketika sudah barangnya diambil. Ini menjadi barang bekas. Nah, ini disebut dengan barang bekas recycled. Kita langsung ke pertanyaannya dulu ya. Previous question adalah pertanyaan apa sebelum kita masuk ke teks utama ya. Do you recycle? Apakah kamu mendaur ulang? What are other examples of green practices? Apakah contoh-contoh yang lain mengenai praktek green? Green itu adalah apa? Pendaur ulangan, artinya memakai barang bekas ya. Imagine that you need a very inexpensive place to live. Bayangkan bahwasanya kamu membutuhkan sebuah tempat yang tidak bagus ya, yang tidak mahal untuk kamu tinggal ya. What are some inexpensive types of housing? Bagaimana atau apa contoh-contoh bentuk dari rumah yang tidak mahal atau yang tidak terbuat dari maksudnya tipe rumah yang sederhana, itu maksudnya ya. Oke. Pallets have become a popular product in the green community. Pallets yang tadi ya sudah menjadi produk yang terkenal di masyarakat green. Green itu adalah yang suka mendaur ulang ya, tidak memakai barang-barang yang baru atau material yang baru. Many people would rather recycle products than buy new ones ya. Banyak orang lebih menyukai mendaur ulang produk daripada membeli yang baru ya. From furniture to skateboard, trams to houses ya. Barang-barang yang didaur ulang tersebut bisa dijadikan sebagai perabotan, skateboard, dan rumah ya. Recycled pallets are everywhere. Ya, palet-palet yang didaur ulang tersebut ada di mana-mana. Jika kamu, if you know where to look, ya, jika kamu tahu di mana tempatnya. The following is an interview with pallet builder Jill Murphy. Berikut ini adalah sebuah hasil interview dari pembangun palet namanya Jill Murphy. Oke. Ini hasil interviewnya, interviewer yang menginterview ya. I understand that you, sebentar ini tertutup. Ya, I understand that you built a pallet house. Ya, kita ini lagi tertutup ya.
understand that you build a pallet house after you had so many problems. May I ask about that? Ya. Kita belajar tadi. Kita selesaikan dulu teksnya, nanti kita mempelajari tentang modalsnya ya. Oke. Saya tahu bahwasanya kamu sudah membangun sebuah rumah yang terbuat dari palet setelah kamu mengalami masalah keuangan. Bolehkah saya bertanya tentang hal tersebut? Nah, Murphy yang diinterview. Pasti, ya katanya. Sure. In 2007, I lost my job and I couldn't pay the rent. I knew a farmer with some vacant land, and we made an agreement. In exchange for some farm work, I could build on his land. Ya. Pasti di tahun 2007 saya kehilangan pekerjaan saya dan tidak bisa membayar sewa rumah. Ya. Saya mengenal seorang petani yang mempunyai lahan kosong dan kami membuat sebuah perjanjian. Ya, perjanjiannya sebagai bahan ganti katanya exchange for some farm work. Ya, I could build on his land. Artinya saya mengerjakan ladangnya. Ya, saya bekerja di ladangnya, sebagai gantinya saya bisa membangun di tanah kosongnya atau di lahan kosongnya. Interviewer, penginterview. Could you describe your house? Bisa kamu menjelaskan bagaimana rumah kamu? Ya, Murphy. Sure, pasti. It's the size of a small bus. I built it with 80 pallets, a hammer, nails, and 2 friends. Ya, ukuran rumah tersebut seperti ukuran bis kecil. Saya membangunnya dengan pallets yang tadi. Ada sejumlah 80 pallets dengan menggunakan palu dan paku dan dibantu oleh 2 teman. Penginterview, ya. They must be good friends. Pasti mereka itu, 2 teman kamu itu pasti teman yang teman yang baik ya, Murphy. Pastinya, ya. I'd better say the names. Lebih baik saya menyebutkan nama mereka saja. Namanya Phil and Ina. Thank you guys. Thanks guys. Terima kasih ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke teks yang selanjutnya, kita membahas sedikit di sini mengenai penggunaan modals. Ya, saya akan buatkan pointernya dulu biar jelas. Ya, lihat di sini. May I, nah untuk bertanya, ya may I ask you about that? May artinya kita di sini bolehkah, ya bolehkah? Jadi may ini digunakan untuk permission, ya permisi. May ini digunakan juga nanti untuk yang kemungkinan possibility, tapi di pertanyaan may diawali dengan kata may pasti ini menanyakan izin, ya bolehkah berarti menanyakan izin, permission. Ya. Couldn't artinya could adalah berasal dari kata dasar can. Could berarti artinya bentuk keduanya atau pasnya. Couldn't pay the rent berarti sudah berlalu. Couldn't tidak dapat membayar sewanya, ini sudah berlalu, makanya kita pakai could. Nah, couldn't, cannot menjadi couldn't, ya. Oke, I could, ya. I could build. Jadi could artinya kemampuan, ya, tapi di masa lampau saya bisa membangun, ya. Saya dapat. Could you? Nah, could di sini artinya sama dengan may. Can you? Bisa tidak kamu menceritakan? Bolehkah kamu menceritakan atau menjelaskan tentang rumah kamu? Gitu ya. Nah, could di sini juga menyatakan kemampuan. Bisa enggak? Gitu. Oke, must. Nah, pasti ini certainty. Artinya must di sini bukan harus, tapi pastinya. Pastinya, artinya itu sudah 99% sudah pasti ya, must be, ya. They must be good friends. Must di sini bukan harus, tapi certainty, kepastiannya. Oke, they are. I'd better. Nah, better say artinya ini adalah sebuah saran, ya. Better. I'd better, ya. Jadi artinya lebih baik. Lebih baik di sini menyatakan saran, suggestion. Kita lanjut. Next, selanjutnya, ya. Could you explain why pallets are becoming so popular? Nah, could you di sini adalah menjelaskan bisa nggak kamu. Nah, ini termasuk kata tanya yang sopan ya. Ketimbang kita pakai can, kita lebih baik menggunakan could, ya, lebih sopan. Could you please, apalagi dengan ada kata please-nya. Could you explain why pallets are becoming so popular? Dapatkah, bisa nggak kamu menjelaskan
kenapa pallets itu menjadi terkenal, ya. Murphy, because they're strong. Karena palet-palet tersebut kuat, ya, bahan dasarnya kuat. Mereka ada di mana-mana, artinya mereka ini palet-palet tersebut ada di mana-mana, dan palet-palet tersebut biasanya free, ya. Free di sini bukan bebas tapi tanpa harga, gratis, ya. Some pallets, beberapa pallets katanya memang tidak ramah lingkungan, ya. Aren't very environmentally friendly, however, ya. For example, contohnya beberapa pallets bisa saja mengandung zat-zat kimia yang membahayakan. Ya, kalau misalkan pallets tersebut memang tadinya tempat penyimpanan misalkan cat, obat-obatan, pasti ada zat kimianya di situ, ya. Nah, itu artinya aren't very environmentally friendly, artinya tidak ramah lingkungannya. Jadi environmentally friendly, ramah lingkungan, aren't berarti tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena mengandung, bisa jadi katanya contain dangerous chemicals. Sang interview, do you still use those pallets then? Tapi Anda masih menggunakan pallets yang tadi, yang tidak ramah lingkungan. Well, you might, pastinya, ya, kemungkinan katanya, kemungkinan, ya. You have to think about your project. Kamu pertama kali ya memang lihat dulu project kamu, pekerjaan kamu. Kalau memang kamu disuruh untuk membangun, if you're building an outdoor bench, kalau kamu memang disuruh membangun sebuah kursi, bangku, ya, bangku di luar ruangan, and you're going to paint the bench, dan kamu diminta untuk mengecat bangku tersebut, nah, pallets tersebut bisa, ya, it's probably okay, kemungkinan bisa digunakan, ya. Jadi pallets yang tadi yang may contains danger chemicals, yang ada zat-zat kimianya, kemungkinan bisa dipakai untuk project-project tertentu atau pekerjaan tertentu, ya. Oke, di sini kita belajar could you explain, berarti menanyakan suatu hal, berarti ini bisa digunakan. Could you explain berarti permission boleh, ya, ability boleh. Nah, may di sini kemungkinan berarti possibility. Ya, kemungkinan. Might, ya, might juga kemungkinan. Have to artinya harus, ya. Berarti necessity. Kamu harus, ya, keharusan, necessity. Oke. Nah, jadi kita lanjut interviewer, penginterview. Finally, untuk terakhir kalinya, would you talk a little bit about where to find pallets? Are you able to buy them? Would you, ini juga sama dengan could you, jadi would dengan could untuk bertanya dengan sopan. Ingat, ya, menanyakan pertanyaan dengan sopan. Would you talk a little bit about where to find pallets? Ya, bisa tidak kamu menceritakan sedikit di mana menemukan palet-palet tersebut? Apakah kamu mampu membelinya? Ya, Murphy. Sure. Well, you could buy them, but you really don't have to. Ya, pasti. Baik, kamu bisa saja membelinya, tapi kamu tidak harus membelinya sebenarnya. Kamu sebenarnya tidak harus membelinya, ya. But you really don't have to. Have to di sini, you don't have to buy them. Ya, jadi itu disingkat karena di sini sudah dijelaskan buy them. You can find them easily. Kamu bisa menemukan them, ini adalah pengganti untuk palet-palet yang tadi. Kamu bisa menemukan palet-palet dengan mudah. Contohnya di tempat sampah, atau kemungkinan sebuah perusahaan atau sebuah tempat bisnis, ya, atau sebuah pekerja perabotan bisa saja memberikan kepada kamu jika kamu setuju untuk menjemput atau mengambil sendiri barang-barang atau palet-palet tersebut. Interesting, menarik sekali. That's a win-win. Harusnya di sini solution. That's a win-win, isn't it? Artinya sama-sama menguntungkan, kan? Nah, di sini kita belajar mengenai auxiliary would dengan could tadi, menanyakan permission juga, ya. Permission dengan sopan, soft, ya. Are you able to, berarti able to adalah termasuk dengan modals yang sama dengan mampu, can, kemampuan, ya, and. Tapi di sini ada to-nya, ini satu paket, able to, ya. Could, ya. Could artinya kemampuan, ya. Bisa membelinya enggak? Nah, can, could berasal dari can. Don't have to, nah berasal dari have to, ya, ini negatifnya. Have to di sini harus, berarti necessity.
Can kemampuan, dapat ya. Maybe berarti kemungkinan, possibility. Will berarti akan memberikannya, berarti ini ya ability ya. Bukan ability. Akan berarti willingness ya, kemauan ya. Oke, isn't it? Sebenarnya isn't it bukan modals, tapi ini adalah question tag ya. Oke, jadi dari sini kita paham jenis-jenis modals dan fungsinya untuk apa. Oke, sekarang ini adalah salah satu contoh ketika kita mempelajari reading, pasti ada pertanyaan. Nah, biasanya ada pertanyaan essay. Kalau tadi ada false and true, mencari yang mana benar atau salah sesuai dengan teks. Ada nanti yang menjodohkan, memasangkan. Dan di sini ada contoh essay. Lihat. What are some uses palettes? Apa beberapa contoh penggunaan palettes? Tadi untuk bisa membangun rumah. Coba tadi yang kamu ingat, membangun rumah, bisa untuk skateboard ramps, bisa untuk lupa atau ya untuk perabotan juga ya. For furniture, skateboard ramps, and houses. Materi apa yang kamu materi yang dibutuhkan tadi ya, tentu palet sebagai bahan dasarnya. Terus nanti palu, nails, paku, dan teman untuk membantu membangun rumah yang tadi ya. Why are pallets popular? Kenapa pallets? Ada 3 tadi. Free, and then strong, ya. Free, strong, and everywhere. Ada di mana-mana. Karena di tempat sampah juga bisa ditemukan. Where can you get pallets? Di mana kamu bisa mendapatkan pallets ya? Ada tadi di tempat sampah, dari bisnis, ya. Dari toko bisnis, ya. You can buy them, bisa membelinya juga, tapi bisa juga menemukan di tempat sampah atau get from the business. Oke, ya di sini menanyakan, saya bilang tadi ada jenis beberapa pengelompokan modals. Modals bisa menyatakan ability itu ada can dan could, permission may, could, would, ya menanyakan, dan biasanya ini pertanyaan, ya. Possibility tadi may, bisa must, certainty, ya must juga must be, pastinya ya 90%, kalau maybe 50-50%. Advice, saran, ada saran di sini, ada should, had better, ya. Ought to, necessity yang tadi have to, must, harus, artinya bukan must di sini pastinya, tapi di sini harus, must, ya, harus, ya. Preference, prefer to. Kita lihat ya yang ditebalinnya. Do you have to get permit before building pallet house? Apakah kamu harus membutuhkan izin sebelum membangun rumah palet? Nah, have to. Berarti di sini harus ya, keharusan. Apakah kamu harus ya? Necessity. Oke, singkat dengan nec. A pallet may be wooden, plastic, or metal. Sebuah palet bisa jadi kemungkinan bisa berbentuk kayu, plastik, atau logam. Nah, may berarti kemungkinan, possibility. A team of workers, tim pekerja bisa atau dapat membangun sebuah palet dalam 1 hari. Dapat berarti bisa, berarti kemampuan, ability, ya disingkat dengan A. Kita lanjut. Should we wear gloves when we work at pallets? Apakah kita semestinya menggunakan sarung tangan ketika kita bekerja menggunakan pallets, ya? Atau bahan dasarnya menggunakan pallets? Should berarti ability, permission, possibility, advice, ya. Iya, saran. May we have your old pallets please? May berarti permission, bolehkah? Sorry, permission, bolehkah ya? Nah, namanya juga prefer, lebih baik, berarti preference, pilihan ya. Some people, beberapa orang lebih memilih mendaur ulang barang-barang, tetapi yang lainnya menggunakan barang-barang baru. Seperti itu. Ada yang menggunakan recycled materials, ada yang menggunakan new materials, ya. Oke, preference, lebih baik, ya, prefer. Oke, demikian penjelasan saya guys mengenai teks palette construction, dan juga kita di sini secara grammar kita membahas juga mengenai modals, jenis-jenis modals, dan untuk apa penggunaannya, dan juga mengenai listening and pronunciation. Mudah-mudahan dengan teks ini kalian lebih memahami penggunaan modals dalam kalimat, dan juga bagaimana cara menjawab soal essay dalam reading text. Saya Gunawan Tabun Saribu, sampai ketemu dengan teks yang lain di nanti atau di lain waktu. Thank you guys.